Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertandingan Liga Premier Inggris yang baru aja kejadian. Dan bener-bener luar biasa dramanya. Newcastle United lawan Liverpool di St. James Park 26 Agustus 2025 kemarin. Betul sekali. Ini laga yang, gimana ya? Skor akhirnya 3-2 buat Liverpool, tapi kalau kita lihat prosesnya, wah, jauh lebih rumit dari itu. Setuju. Nah, di depan kita ini udah ada catatan lengkapnya, menit per menit pertandingan ini. Ini jadi panduan kita lah ya, buat ngupas tuntas apa aja yang terjadi, momen kuncinya, dan mungkin sedikit analisis kenapa bisa begitu. Iya, kita coba bedah bareng-bareng. Misi kita ya untuk Anda para pendengar, biar dapat gambaran utuh gimana sih dinamika laga seru ini, gol-golnya, kartu merahnya yang penting banget itu, pergantian pemain, sampai akhir yang, wah, dramatis banget. Sip, mari kita mulai dari awal. Kick off oleh Liverpool ya, wasitnya Simon Hooper. Betul, dan dari menit awal itu udah kerasa ya tensinya, bukan pertandingan biasa lah pokoknya. Ada beberapa pelanggaran tuh di awal-awal. Iya, catatannya ada Trippier langgar pemain Liverpool di menit 5, terus Szoboszlai juga kena di menit 16. Kayaknya emang dari awal udah mau nunjukin siapa yang lebih kuat gitu ya. Bisa jadi. Dan Newcastle, mereka kelihatan lebih ngegas di awal, sempat dapat beberapa corner kan dari Anthony Elanga, di menit kedua itu salah satunya, walau belum jadi gol sih. Tapi Elanga ini aktif banget di awal. Bener, dia lumayan ngerepotin pertahanan Liverpool di 15-20 menit pertama. Peluangnya di menit 11 sama 14 itu cukup bahaya, tapi Alisson sigap banget ya. Iya, Alisson tampil bagus. Nggak cuma Elanga, ada juga upaya Bruno Guimaraes menit 19, tapi diblok. Terus Livramento juga coba di menit 21, Alisson lagi-lagi nahan. Kelihatan polanya Newcastle nyerang dari sisi sayap kayaknya. Gordon dapat umpan silang, sundulannya tipis banget di atas mistar. Sayang banget itu. Iya, tipis banget. Semenit kemudian dia coba lagi. Tembakan datar, tapi ya itu tadi, Alisson lagi-lagi jadi tembok buat Liverpool. Kalau aja salah satu masuk, mungkin beda cerita ya awal laganya. Bisa jadi, Alisson krusial banget. Tapi Liverpool juga nggak diam aja. Menit 14, itu Weird sempat ngelepasin tembakan keras dari luar kotak penalti. Keren juga usahanya, Pop sampai harus nepis dan jadi corner. Nah, selain peluang, kartu kuning juga mulai keluar kan. Gravenberch kena di menit 8. Terus Konate menit 25. Wasitnya kayaknya mau ngontrol biar nggak terlalu keras, tapi ya tensi tetap tinggi. Terus setelah Newcastle neken di awal, sekitar menit 30-an gitu, Liverpool mulai bisa ngambil alih permainan kayaknya. Mulai sabar mainin bola dari kaki ke kaki. Dan kelihatan perubahannya, momentumnya mulai tindah. Dan akhirnya, menit ke-35 pecah telur. Liverpool unggul duluan. Golnya siapa nih? Ryan Gravenberch, yang tadi dapat kartu kuning itu, kali ini dia bikin gol, tendangan keras dari jauh, masuk ke sudut kiri bawah, Pop cuma bisa geleng-geleng kepala aja tuh. Skor jadi 0-1. Wah, gol dari jarak jauh ya. Agak mengejutkan mungkin, mengingat Newcastle sebelumnya lumayan banyak peluang. Gol kayak gini kadang bisa mengubah mood permainan ya kan? Iya, bisa banget. Newcastle jadi harus ngejar sekarang. Nah, mendekati akhir babak pertama, Newcastle coba bales. Ada upaya Burns menit 43, tapi gagal. Terus makin panas nih, dan Burn kena kuning menit 45. Tackle keras. Dan setelah itu, nah ini dia nih. Insiden paling krusial kayaknya di babak pertama. Menit 45+1, tackle dari Anthony Gordon. Iya, tackle keras itu. Wasit Hooper di lapangan awalnya cuma kasih kartu kuning. Mungkin banyak yang udah mikir, wah kuning aja nih. Tapi kan sekarang ada VAR. Dan bener aja, menit 45+2 ada panggilan dari ruang VAR. Wasit diminta ngecek ulang di monitor pinggir lapangan. Nah, momen gini nih yang bikin deg-degan. Kita udah bisa nebak lah arahnya kemana kalau udah review on field kayak gitu. Dan benar, menit 45+3, setelah lihat ulangannya, keputusannya berubah. Kartu kuning dibatalin, jadi kartu merah langsung buat Gordon. Wah, Pukulan telak banget buat Newcastle, entah karena dianggap membahayakan lawan atau DOGSO ya, tapi yang jelas mereka harus main dengan 10 orang. Pas banget sebelum turun minum lagi. berat banget pasti buat Eddie Howe mikirin strategi babak kedua. Babak pertama selesai setelah tambahan waktu sekitar 6 menit, skor 0-1 plus minus 1 pemain. Masuk babak kedua, situasinya langsung dimanfaatin Liverpool. Nggak pakai lama, baru semenit jalan menit ke-46, gol lagi buat Liverpool. Cepet banget. Siapa yang bikin kali ini? Hugo Ekitike, dia dapat umpan terobosan bagus dari Gakpo, terus ngelepasin tembakan datar dari pinggir kotak penalti, kena tiang kiri dulu baru masuk. Skor jadi 0-2. Waduh,
Udah 0-2, main 10 orang sejak akhir babak pertama, kelihatannya makin berat buat Newcastle. Ditambah Guimares kena kuning lagi menit 47, kayaknya udah, susah nih comeback-nya. Nah, tapi disinilah menariknya pertandingan ini. Justru pas kondisi sulit gitu, Newcastle malah nunjukin semangat yang, wah, luar biasa. Mereka nggak nyerah gitu aja. Iya ya, mereka ngelawan balik. Banget, dan perlawanan itu ada hasilnya. Menit ke-57, gol buat Newcastle. Bruno Guimares yang bikin gol. Wah, keren. Dia nebus kesalahannya tadi ya. Gimana golnya? Umpan silang bagus dari Livramento, Guimares lompat paling tinggi. Nyundul bolanya pas banget ke sudut kanan bawah, Alisson nggak bisa ngapa-ngapain. Skor jadi 1-2, Newcastle hidup lagi. Gila, 10 pemain bisa cetak gol ngejar ketertinggalan. Ini pasti ngasih semangat gede banget buat tim sama fans di stadion. Oh iya, tadi Tonali sempat cedera juga ya? Iya, sempat kelihatan kesakitan menit 54, dirawat menit 61. Tapi dia bisa lanjut lagi sih habis itu. Oke. Nah, pertengahan babak kedua ini banyak pergantian pemain ya dari kedua tim. Iya, Howe sama Slot kayaknya sama-sama mau ngubah sesuatu. Howe masukin Louis Smiley gantiin Tonali. Mungkin karena tadi sempat cedera ya, itu menit 66. Terus menit 76, 3 pemain masuk sekaligus buat Newcastle. Ramsey, Osula, sama Lewis Hall. Gantiin Joelinton, Barnes, Trippier. Ini sinyal jelas banget sih, Newcastle masih mau nyerang, nyari gol lagi. Sayangnya ada masalah lagi buat Newcastle. Shar kena benturan di kepala menit 78, akhirnya harus diganti juga sama Malik Thiaw menit 81. Lumayan ngaruh ke pertahanan pasti. Liverpool juga ganti pemain kan? Arne Slot masukin siapa aja? Menit 80, Bradley sama Chiaza masuk. Gantinya Ward sama Ekitike, pencetak gol kedua tadi. Mungkin buat jaga keunggulan atau nambah daya gedor lagi ya. Intensitasnya nggak turun berarti ya? Bradley aja baru masuk langsung dapat kuning tuh, menit 87. Dan setelah itu, momen yang ditunggu-tunggu fans tuan rumah. James Park bergemuruh, menit ke-88, gol lagi buat Newcastle. Mereka nyamain kedudukan. Serius, siapa yang bikin? Gila ini. William Osula, pemain pengganti yang tadi masuk bareng Ramsey sama Hall. Dia dapat umpan panjang, lolos dari jebakan offside kayaknya, terus tenang banget nyelesain peluangnya. Ke sudut kiri bawah, skor 2-2. Gila, 10 pemain bisa nyamain dari 0-2 ya. Luar biasa. Ini sih bukan cuma soal taktik, tapi mentalitas baja banget dari pemain Newcastle. Dukungan penonton juga pasti ngaruh banget. Karakter timnya kelihatan banget. Dan drama belum selesai sampai di situ. Wasit kasih tambahan waktu minimal 11 menit. Lama banget kan? Wah, 11 menit. Newcastle lagi on fire gitu? Pasti mereka makin semangat buat nyari gol kemenangan dong. Betul, mereka langsung ngegas lagi. Dapat corner bertubi-tubi tuh dari Elanga, menit 90, 90 plus 1, 90 plus 3, 90 plus 6. Bener-bener neken Liverpool habis-habisan di injury time. Liverpool gimana? Ada pergantian lagi? Ada, menit 90 plus 6, Elliot sama pemain muda Rio Ngumoha masuk gantiin Jones sama Gakpo. Terus yang agak kaget, menit 90 plus 12, Salas ditarik keluar, diganti Endo. Mungkin buat bertahan total ya. Bisa jadi. Tapi ternyata, di tengah tekanan Newcastle itu, malah Liverpool yang nyuri momen. Menit 90 plus 11, gol lagi buat Liverpool. Iya, serangan balik cepet banget. Dan siapa lagi kalau bukan Salah yang jadi kreatornya sebelum dia keluar. Umpan terobosannya itu loh, kelas dunia banget ke Rio Ngumoha. Ngumoha, pemain pengganti yang baru masuk tadi. Betul, dia cepet banget reaksinya. Kontrol bola, terus nembak ke sisi kanan gawang. Gol. Skor jadi 2-3 di menit ke-11 tambahan waktu. Ya ampun, sakit banget pas dibuat Newcastle. Udah berjuang mati-matian 10 pemain, nyamain skor, malah kebobolan di menit akhir banget. Antiklimaks yang menyakitkan buat mereka. Masih ada sedikit waktu. Newcastle coba lagi lewat corner Hall menit 90 plus 14, tapi gagal. Gak lama setelah itu, wasit niup peluit panjang. Selesai sudah. Liverpool menang 3-2. Pertandingan yang benar-benar roller coaster emosi, ada kartu merah, comeback heroik, gol menit akhir, lengkap banget.
Jadi kalau kita rangkum ya, kita lihat kartu merah Gordon yang jadi titik balik penting. Terus kita salut sama semangat juang Newcastle, 10 pemain dari akhir babak pertama, ketinggalan 0-2, bisa samain jadi 2-2 lewat gol Osula menit 88. Dan di ujung cerita, Liverpool yang mungkin sempat goyah, tapi tetap bisa nemuin cara buat menang. Gol Mohoha di menit krusial banget, asisnya Salah juga brilian, skor akhir 2-3. Pelajaran pentingnya apa nih? Jelas, mentalitas Newcastle patut diacungi jempol. Mereka nunjukin kalau kurang pemain bukan akhir segalanya. Hampir aja dapat poin kan? Bahkan mungkin bisa menang tadi. Di sisi lain, Liverpool juga nunjukin mental juara mungkin ya. Walaupun sempat lengah dan bikin Newcastle bangkit, mereka nggak panik dan bisa ngunci kemenangan di akhir. Itu ciri tim besar biasanya. Nah, ini nih yang menarik buat jadi bahan diskusi kita selanjutnya, dan juga mungkin buat Anda pikirkan di rumah. Mengingat Newcastle main lebih dari separuh laga dengan 10 orang dan bisa ngejar dari 0-2 jadi 2-2. Apakah performa hebat Newcastle itu murni karena semangat juang mereka yang luar biasa? Atau jangan-jangan ini juga sedikit nunjukin kalau Liverpool agak kesulitan gitu ya buat ngunci pertandingan pas sudah unggul jumlah pemain cukup lama? Gimana menurut Anda? Menarik kan buat direnungkan?